Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Kepada Bapak Aditya Rahmat Taufik SEMSI, serta teman-teman yang menonton yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kelompok kami, yaitu kelompok 1, akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Sebelum memulai pemaparan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu yang akan menjelaskan tentang materi hari ini. Di sini ada Puja Pujiawati dengan NPM 213402528. Kemudian ada Intan Angeli, saya sendiri, dengan NPM 213402533 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok saya hari ini. Selanjutnya ada Salsabila Indriani dengan NPM 213402535. Eliza Permata Ayu dengan NPM 213402538, dan terakhir ada Jauza Cahaya Kamila dengan NPM 213402541. Baik teman-teman, sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Kita langsung masuk kepada pemateri yang pertama, yaitu mengenai peranti keras, komponen-komponen utama komputer, alat-alat komputasi pribadi yang akan dipaparkan oleh Jauza. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian adalah prosesor, memori, ruang penyimpanan, dan alat input dan output. Kemudian, terdapat komponen-komponen utama komputer. Yang pertama ada prosesor. Prosesor disebut sebagai unit pemroses pusat atau Central Processing Unit atau yang kita kenal sebagai CPU adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Yang kedua ada memori. Memori disebut juga penyimpanan primer atau Random Access Memory atau yang kita kenal yaitu RAM. Mengacu pada penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer atau motherboard. Kemudian ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan tetap atau fixed storage adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer seperti hard drive. Kemudian terdapat alat input. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, dan sebagainya. Lalu ada alat output, yaitu suatu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat output yang paling dikenal adalah monitor dan printer. Kemudian yang terakhir ada multimedia. Evaluasi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Selanjutnya ada alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, terdapat telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Yang kedua, ada telepon seluler cerdas, yang ketiga ada jaringan rumah, yang keempat pemasangan modem, dan yang kelima ada keamanan nirkabel. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Jauza yang telah memaparkan. Tadi kita sudah mendengar banyak ya mengenai peranti keras, ada juga komponen-komponen utama komputer seperti prosesor, memori, ruang penyimpanan, alat input, dan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan ke materi kedua, yaitu mengenai keamanan komputasi ramah, piranti lunak, dan piranti lunak aplikasi komunikasi, yang akan dipaparkan oleh Eliza. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang keamanan komputasi rumah. 4 aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang digunakan di rumah dan di tempat kerja, yaitu yang pertama ada pembaruan atau update, yang merupakan kegiatan memperbarui sistem operasi atau piranti lunak yang digunakan pada personal komputer atau mikrokomputer. Yang kedua ada hacker, adalah orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik ke sumber daya komputer miliknya, menghapus file-file atau mengacaukan penggunaan komputer mikro oleh para pemiliknya. Selanjutnya ada virus komputer, program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Yang terakhir ada spyware, adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer. Selanjutnya ada piranti lunak. Yang pertama ada piranti lunak sistem yang menjalankan tugas
mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Yang kedua ada piranti lunak aplikasi yang terdapat dari 3 macam, yaitu piranti lunak siap pakai, piranti lunak aplikasi khusus, dan piranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Piranti lunak aplikasi siap pakai, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Yang kedua, piranti lunak aplikasi khusus yang diproduksi oleh pengguna khusus juga. Yang ketiga, yang ditulis oleh pengguna, merupakan aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Eliza yang sudah memaparkan apa itu piranti lunak sistem dan piranti lunak aplikasi. Selanjutnya ada materi ketiga mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan komunikasi. Kepada Salsabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada komunikasi. Protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan. Saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Protokol adalah spesifikasi dalam pemformatan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi. Kecepatan transmisi dapat antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Di sini ada beberapa yang berhubungan dengan komunikasi. Yang pertama ada koneksi publik. Koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur lewat modern telepon. Seseorang yang menggunakan sistem telepon dapat memahami komunikasi. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, transmisi analog, bermutu rendah, dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk transmisi data komputer. Kemudian ada saluran pribadi. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Saluran pribadi yang ditunjukkan untuk digunakan disediakan oleh penyedia layanan umum, yaitu perusahaan telepon. Selanjutnya ada jaringan pribadi maya atau virtual private network. Jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Saluran pribadi mahal biayanya, paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet. Saluran pribadi lebih aman karena data organisasi. Jaringan pribadi maya untuk mengimplementasikannya, organisasi hanya perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan piranti lunak tunneling. Kemudian ada komunikasi jaringan. Komunikasi jaringan, piranti lunak tunneling di sini hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar in koneksi sistem terbuka bagi koneksi jaringan. OSI terdiri atas 7 model lapisan yang ditampilkan dalam label di bawah ini, seperti misalkan ada 7 lapisan. Yang pertama ada lapisan fisik, yang tujuannya yaitu untuk menyimpan dan mengambil data dari media jaringan. Yang kedua, lapisan link data, memindahkan data dari suatu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Yang ketiga, lapisan jaringan mengedarkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Yang keempat, lapisan transfer, menjamin integritas pengiriman data dari ujung ke ujung. Yang kelima, lapisan sesi, membuat dan memelihara saluran komunikasi. Yang keenam, lapisan presentasi, mengelola konversi penyajian data. Yang ketujuh, lapisan aplikasi, melaksanakan komunikasi aplikasi ke aplikasi. Kemudian ada protokol untuk komunikasi komputer. Yang pertama ada sistem network arsitektur, atau yang biasa disebut SNA, yang membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan urut-urutan, hampir sama dengan menunggu giliran. Yang kedua ada token ring, hampir sama dengan SNA, yang membedakannya hanya pada saat mendistribusikan data, tidak hanya satu komputer yang dapat mengendalikan arus data tersebut, tetapi komputer lainnya pun dapat mengendalikannya. Yang ketiga ada Ethernet. Ethernet adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer.
Internet bekerja dari jalur transmisi tunggal. Tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer mana yang akan mengendalikan media komunikasi. Selanjutnya ada paket. Paket adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Dan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila atas pemaparannya. Tadi kita banyak dengar bersama ya mengenai apa-apa aja yang berhubungan dengan komunikasi seperti koneksi publik, saluran pribadi, jaringan pribadi maya, dan sebagainya. Selanjutnya, materi terakhir akan dibahas oleh Puja mengenai jenis-jenis jaringan, konvergensi, komputasi, dan komunikasi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis jaringan. Sebelumnya, meskipun banyak pengguna merasakan sepertinya hanya terdapat satu jaringan, yaitu internet, ternyata terdapat beberapa jenis jaringan yang membangun blok-blok yang bergabung dan memungkinkan terjadinya internet. Internet itu sendiri hanyalah satu jaringan dari jaringan-jaringan lainnya. Berikut ada beberapa jenis-jenis jaringan, di antaranya yang pertama ada jaringan area lokal atau local area network, yaitu sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh media yang sama. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN, yaitu satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Jarak yang dapat dijangkau ini membedakan MAN dan LAN. Yang ketiga ada Wide Area Network, yaitu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Lalu selanjutnya ada internet. Internet adalah sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama jika memiliki satu LAN di satu suite kantor dan LAN di suite kantor lainnya, kita dapat menggabungkan keduanya sehingga menciptakan suatu internet. Lalu ada intranet, yaitu menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada extranet, yaitu ketika intranet diperlukan untuk mencakup pengguna di luar perusahaan, maka disebut extranet. Selanjutnya, di sini ada konvergensi, komputasi, dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, lalu ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Selanjutnya di sini ada Voice over Internet Protocol. Adalah media komunikasi suara melalui internet komunikasi digital. Setiap sinyal suara yang dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Jika komputer Anda memiliki sebuah mikrofon dan pengeras suara, maka Anda dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan perlengkapan yang sama di komputer mereka. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puja atas pemaparannya. Ternyata banyak sekali ya jenis jaringan di era yang sekarang. Ada local area network, ada metropolitan area network, dan wide area network. Baik, teman-teman, tidak terasa materi dari kelompok kami sudah tersampaikan semuanya. Untuk menutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Sumber daya komputasi dan komunikasi merupakan seperangkat teknologi yang digunakan dalam bentuk perangkat komputer. Terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dan digunakan untuk membantu fungsi tugas manusia. Komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan algoritma. Sedangkan komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Baik, teman-teman, sekian yang dapat kelompok kami dapat sampaikan. Apabila ada kata dalam pemaparan yang kurang berkenan, kami minta maaf. Semoga materi dari kelompok kami ini dapat bermanfaat. Terima kasih.